Dan jadi kasih sayang. Beliau itu merasakan apa yang dirasakan umat Bapak Ibu. Cara anu nek umat loro melok loro. Ikut merasakan sakitnya. Umat susah ikut merasa susahnya. Umat mukmin, orang yang beriman mendapatkan kesulitan, ikut merasakan kesulitan itu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya dan sepatutnya, seharusnya dan sepantasnya kita cinta kepadanya, kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mencintai kita. Lalu bagaimana seharusnya wujud cinta kita? Ya tentunya satu. Yang pertama, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikut kepada Rasulullah. Ikut kepada Rasulullah, mengikuti tauladan, menteladani Rasulullah. Ya. Mengikuti sikapnya, perilakunya, tutur katanya. Itu yang harus kita lakukan kalau kita cinta pada Rasulullah. Cara arek saiki Bu, seneng nanggone artis-artis, melok-melok pakaiannya seperti pakaian artis, wajahnya dimirip-mirip lah ya kan, potongannya dimirip-mirip potongan rambutnya. Karena saking senengnya, saking mengidolakan, padahal didelok juga pantas kadang. Nah iya, ya kan anak selunjuk gini, melok-melok. Dulu kan, dulu ada pemain sepak bola yang terkenal, Ronaldo, yang rambutnya cuma ngarep ini, kayak mana peking. Ngerti mana peking? Manuk kojuk itu apa? Dan rambutnya cuma ada di sini aja. Ronaldo ini, Masya Allah, saking mengidolakannya. Bahkan bukan hanya laki, perempuan juga ikut-ikutan pakai kuncup nanti. Saking mengidolakan Ronald, pantas gak pantas didelok? Gak pantas nih. Didelok lucu, jijiknya. Tapi karena mengidolakan dilakukan, melakukan mencontohnya. Tapi mengidolakan Rasulullah, mengikuti perilakunya Rasulullah, tutur katanya Rasulullah, body language-nya Rasulullah, haliahnya Rasulullah. Kalau kita mau mengikuti, sangat pantas dan sangat indah. Karena setiap perilaku, sikap dan tutur kata, bahkan kondisi, style, istilahnya stylenya Rasulullah itu sangatlah indah, sangatlah indah. Maka kalau kita betul-betul mengidolakan Rasulullah, ya seharusnya berstyle ala Rasulullah. Kan kayak gitu. Baik. Kembali pada hadis bahwa al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya, bahwa kuburan itu adalah awal daripada tempat dari beberapa tempat-tempat akhirat.
Wa akhiru manzilin min manazil dunia, dan menjadi akhir dari tempat, ya, menjadi akhir tempat dari beberapa tempat-tempat dunia. Ya, dari beberapa kehidupan di dunia, kuburan itu menjadi akhir dari tempat kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru manzilun la budda fihi minan nuzul, ya. Al-qabru, adapun kuburan, ya, manzilun ialah tempat la budda, yang pasti, ya, yang pasti, fihi, ada di dalamnya, minan nuzuli, dari ditempati tersebut, ya. Minan nuzul, dari ditempatinya. Kubur itu adalah tempat yang pasti ditempati bagi setiap manusia. Nggak ada ceritanya manusia itu nggak pakai melebu kuburan. Ada, Ustaz. Orang yang meninggal kelelep nanggone laut, orang yang terbakar, kan nggak iso dikubur, hancur jadi debu. Nah, kelihatannya seperti itu, tapi mereka tetap berada di alam kubur. Mereka tetap berada di alam barzakh. Bagaimana caranya? Ini timbul pertanyaan. Mungkin kalau pertanyaan, ya, timbul pertanyaan. Bagaimana, Ustaz? Karena ada orang yang meninggal dunia itu di lautan, tenggelam, hilang di lautan. Lalu bagaimana caranya berziarah pada orang yang meninggalnya di laut dan tidak ditemukan istilahnya. Wis sampai habis, hilang, entek dagingnya dipangan iwak nang gone laut wis ngono. Nah, mereka berarti dikubur di sana. Berarti ada di sana. Ya. Dan kuburannya berarti ya di sana. Kuburannya berarti ya di sana. Bagaimana kita berziarah? Ini perlu saya sampaikan, ya, perlu saya sampaikan. Kalau berziarah, ya, boleh saja, ya, dengan catatan yang tidak boleh itu bagi perempuan mengikuti, ya, mengikuti iring-iringan mayit menuju kuburan. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Bahkan diharamkan. Ini kan kaprah lumrah, kesalahan yang kaprah. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh perempuan mengikuti mayit hatta dia orang tua kita. Hatta dia orang tua kita, nggak perlu. Cukup didoakan dari rumah. Cukup didoakan dari rumah. Nggak perlu kita mengiringi ke kuburan. Kecuali laki. Kalau perempuan dilarang. Lalu gimana yang ada di kuburannya, yang ada di lautan? Ya, datanglah di lautan, di pantai, di mana di laut tersebut dia terbenam, karem istilahnya, ya, karem. Doakan saja. Kalau didoakan dari rumah bisa, nggak ada masalah. Tapi ya bedanya seperti orang, ya, punya orang tua, main video callan, dengan langsung datang ke rumah, lebih baik mana? Ya, silaturahim didatangi ke rumah, ibaratnya putranya Pak Benge silaturahim datang ke sini. Ya, kira-kira lebih senang datang Pak, ya? Datang silaturahim daripada lewat video call. Gimana kabarnya Bang? Kira-kira agak gimana Pak? Senang juga tapi nggak pakai
gak patek seneng. Adune, lapo, kenapa kamu nggak pulang? Nggak punya uang, Pak. Ah, arep-arep duit. Gimana? Ya, terkadang orang tua itu tidak mengharap uang, Bapak Ibu sekalian. Paling ya ngarep-ngarep Soeharto. Sing abang. Ya enggak, tidak semua orang tua kayak gitu. Tapi memang ada orang tua. Nek kamu mau duit juga mulai. Ada yang kayak gitu ada. Ada ya? Ada ya orang tua yang seperti itu. Hah? Enggak ada ya? Oh ada sedikit. Hah? Cuma nek gak mau duit juga mulai. Ya Allah. Itu tempat nang wong tua mah orang tua sing matre. Wis gak oleh mulai nek gak mau duit. Ya. Tapi ada memang orang tua yang kayak gitu. Ya, ya, ya mau bagaimana lagi ya? Ya usaha itu mungkin memacu diri kita untuk usaha mendapatkan hasil kan kayak gitu. Ya. Setiap orang pasti akan mengalami berada di alam kubur yang sempit, ya, yang sempit, dan apabila tidak selamat, ya, bumi akan bergerak menghimpit hingga tulang belulangnya retak, ya. Tapi kalau selamat, maka kuburan tersebut meluas, ya, ke kanan 70 jurok, ke kiri 70 jurok, ke atas 70 jurok, ke bawah 70 jurok, ya, satu jurok segini. Nah 70 jurok berapa meter? Yes, nek argumen futsal masih bisa, kayak gitu, ya, dia berjalan, saking luasnya. Lalu dibuat rumpun hijau semuanya, seperti perkebunan, ya. Jendela surga dibukanya bagi mereka yang selamat. Dan mereka yang ada di alam barzah satu dengan yang lain bisa bersilaturahim, Bapak Ibu. Bisa. Aku tak nyambangi aneh, si Fulan. Aku tak nyambangi, kayak gitu. Ya, saling bertemu gitu. Bisa saling silaturahim. Ya. Kayak Pak Taufik, ya, dengan Pak Ikhwan, silaturahim. Pak, saya tak sekos. Saya tak sekolah, ya, saya ngambil kening. Ya. Saya tak sekolah. Iya, saling bersilaturahim. Ya. Ya, kalau diberikan selamatan kayak gitu, nikmatul barzakhiyah. Ya, kayak gitu. Makanya sampai kepingin ketemu dengan Pak Taufik, Pak Ikhwan, butuh selamat. Nek gak selamat, oh sibuk zaman. Sibuk ambil siksaan. Mana? Kayak gitu. Si aku tak silaturahmi apa? Oh, dingenekno ambek malaikat mungkar mandir. Kalau saya silaturahmi gini, tidak. Tapi nek mendapatkan nikmat bersaya, silaturahim diberikan kebebasan, ya, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih luas, ya, lebih luas yang bisa dilakukan oleh orang yang ada di alam barzakh dibandingkan orang yang ada di alam dunia. Lebih leluasa, lebih leluasa. Kalau orang ada di alam dunia, Bu, pengen silaturahim pada anaknya yang di Jakarta, kudu numpak kereta api. Nek gak ngono numpak bis. Ya, repot si anak. Bagi mereka yang ada di alam barzakh ingin menjenguk anaknya yang ada di alam, ya sudah. Ya. Tinggal punya keinginan Allah wujudkan. Benal kaf sudah ketemu. Begitu. Maka yang diistilahkan malam Jumat,
pulang ke rumah gitu ya. Ya, siapa? Orang-orang yang meninggal pulang ke rumah. Ya itu memang sebenarnya itu mereka-mereka berharap Bapak Ibu sekalian. Berharap kiriman Fatihah walaupun hanya satu kali dalam satu minggu di malam Jumat. Karena kebanyakan di malam Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam. Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, tuannya para hari. Minimal yo cara wong mati, anakku yang ngirim Fatihah tepai malam Jumat ae walaupun nyaine mak wala dino-dino liyane gak ngirim Fatihah. Lha iku gak ngirim belas makanya rebutan terus ya, untuk mendapatkan Fatihah rebutan dari mana? Ya doa orang yang mengatakan minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kan gitu. Min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Baik yang dikubur di daratan, wa bahriha ataupun yang dikubur di lautan. Enggak ya? Kan doanya begitu. Ya. Doanya begitu. Ya. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi mulai dari bumi timur min masyarikil ardi ila magharibiha sampai pada bumi bagian barat fi barriha yang ada di dalam daratan yang dimakamkan di daratan wa bahriha dan ataupun yang dimakamkan di lautan seperti itu. Nah itu penting. Bisa belum? Hah? Oh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salat tasbih, apakah bisa dilakukan setiap hari? Justru anjurannya kalau bisa dilakukan setiap hari. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, bahkan kalau bisa dilakukan setiap hari, kalau tidak bisa, ya satu minggu satu kali, nek iso. Tapi kalau bisa setiap hari, saking pentingnya. Kalau nggak bisa, ya walaupun hanya satu minggu satu kali, lakukanlah sholat tasbih. Nggak bisa saking sibuknya satu minggu satu kali, satu bulan, ya, fi syahrin wahidah, di dalam satu bulan satu kali. Kalau memang tidak bisa, ya. Satu bulan, 2 bulan gak iso. Bisanya 1 tahun 1 kali. Lakono satu tahun 1 kali. Fisanatul wahidah. Ya. Dalam 1 tahun 1 kali. Itu saking bisa sibuk nabi presiden. Berarti ngono. Saking sibuknya. Ya. Jokowi kalah sibuk. Ibaratnya kayak gitu. Ya sudah. Walau fil umri. Ya, marratan wahidah. Walaupun seumur hidupnya 1 kali. Itu anjuran Rasulullah. Walaupun seumur hidupnya 1 kali saja. Lakonono. Kenapa? Saking pentingnya sholat tasbih. Karena Rasulullah sayang pada umatnya. Sehingga Rasulullah menganjurkan itu. Memberikan menganjurkan agar supaya melaksanakan sholat tasbih. Kenapa? Fadilah dari sholat tasbih itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di samping seluruh dosa dari dulu hingga saat ini diampuni oleh Allah, bahkan termasuk dosa besar. Ya? Bahkan termasuk dosa besar
juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala melaksanakan sholat tasbih betul-betul karena Allah. Makanya saya kan terkadang 1 bulan 1 kali ngajak-ngajak teman-teman untuk istighosahan. Di dalam istighosah itu saya ajak untuk sholat tasbih terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sholat hajat, baru sholat tasbih, setelah itu baru munajatan. Setelah munajatan baru baca Rotibul Haddad. Begitu. Ya. Jaluk sepuro Gusti Allah. Ya, mudah-mudahan Allah melunturkan seluruh keburukan yang ada di dalam tubuh ini. Begitu. Nah, istighosahan. Ya, Ibu. Nah, kenapa, Bu? Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Kesunahan menyantuni anak yatim itu adalah individu-individu, ya, secara pribadi itu kesunahannya, ya, menyantuni anak yatim sambil mengusap kepalanya. Itu di Yaumul Asyura sudah lewat ya, sudah lewat, ya sudah lewat. Kemarin di Masjid Al-Abror itu ada diundang beberapa anak yatim sekitar kurang lebih 45 anak kalau nggak salah. Kalau nggak 35, 45. Ya, jamaah yang hadir dipersilakan untuk menyantuni sambil mengusap, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak ada di sana disiapkan. Kapan hari itu setiap Yaumul Asyura, di sana. Ya secara individu ngasih, ya, secara individu. Kesunahannya seperti itu. Karena Rasulullah sangat senang sekali kepada anak yatim, kayak gitu. Oke, paham? Kalau bagaimana kalau seandainya secara kolektif dikumpulkan orang satu orang yang ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala, ya, nggak apa-apa. Jadi, tapi lebih afdol secara pribadi, ya. Kalau secara kolektif nggak ada masalah, ya berikan peluang untuk mengusap apa? Kepala anak yatim tersebut. Dengan kasih sayang, bukan hanya ngusap muka, lulusan kasih sayang pada anak yatim di Yaumul Asyura, kayak gitu. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Mengenai yang kamu sholat tasbih. Sholat tasbih kebanyakan dilakukan di malam hari. Ya, di malam hari. Jauh lebih baik 2/3 malam. Dan itu bisa menjadi salah satu sholat qiyamul lail. Nah, sholat qiyamul lail itu diantaranya kan sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih. Itu di malam hari. Nah, itu bisa. Di malam hari boleh saja kalau memang nggak punya waktu, ya, tapi di waktu yang memang tidak dimakruhkan, waktu-waktu duha gitu, pengen sholat tasbih ibaratnya, karena memang malam hari nggak bisa full, nggak bisa udah, ya. Malam hari itu tidak harus jam 2, jam 12, enggak. Habis isya bisa Bapak Ibu. Bisa. Habis sholat isya pengen langsung melaksanakan sholat tasbih boleh.
itu lebih baik, lebih afdal daripada siang. Nih. Ada yang lain? Nih, pun kalau nggak ada, mari kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridho dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bisri min asraril Fatihah.